Saya bilang BGN ini jadi banker kos politik. Karena apa? 1 miliar satu hari. Lalu kita harus ingat di sini banyak sekali masyarakat di Indonesia yang menggantungkan nasibnya dari program BGN tadi itu. Siapa yang menggantungkan nasibnya siapa? Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang menggantungkan nasib? Apakah betul-betul siswa dan masyarakat atau justru para pemilik dapur? Kalau saya selaku pengacara yang pernah menangani masalah MBG ini, saya sampaikan sebenarnya pada dasarnya programnya bagus. Cumanya tata kelolanya yang mohon maaf saya harus katakan agak berantakan. Mencerdaskan ini gimana? Sampai sekarang mutu pendidikan di negara kita ini naik nggak? Oke, hari ini kita mengundang dari Tulus ya, Mas Tulus ya, Mas Tulus sebagai di GMN ini Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Wah, Wakil Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Indonesia atau GMNI ya. Lalu di sini juga ada Christopher Ranggasastra, Bendahara Umum Komite Nasional Advokat Indonesia sekaligus juga seorang advokat muda begitu ya. Jadi sebenarnya tujuan dari kalian dikumpulkan di sini gitu ya. Kita mau membahas terkait dengan penahanan dari 3 pejabat teras Badan Gizi Nasional. Yaitu ada Pak Dadan yang sudah ditetapkan jadi tersangka, lalu ada Sony Sanjaya, ya kan? Sony Sonjaya sebagai wakil kepala BGN, lalu ada Ludwig kan begitu ya. Ludwig juga merupakan salah satu wakil juga ya kalau nggak salah ya, wakil kepala BGN. Nah kita mulai dari Tulus. Gimana Mas Tulus sok melihat atau menanggapi ditetapkannya tersangka 3 orang tersebut dan ditahan? Saya melihat penangkapan 1 hari setelah dicopot ini kan menjadi sebuah analisa yang harus dibangun secara kritis ya. Melihat proses hukum yang dilakukan oleh Kejagung hari ini, yang dimana 1 hari setelah ditangkapnya 1 hari setelah dicopot baru lakukan penangkapan. Berarti kan ada hal yang politis sebenarnya terbangun di dalam ini, Pak. Kalau menurut saya ada hal yang politik yang sangat mengintervensi kalau saya bilang. Dalam artian kenapa saya bilang mengintervensi? Sangat janggal. Kenapa sih harus tunggu copot 1 hari dulu? Kenapa tidak sebelum dicopot? Kenapa sebelum dicopot ditangkap? Tuh, aku itu dulu Bang. Kalau melihat situasi itu, baru setelah di situ pasca dari penangkapan itu kan ada beberapa yang sangat disorotin oleh kejaksaan. Yang pertama itu persoalan verifikasi yang dimana afiliasinya ternyata di 3-3-nya juga. Bahkan katanya ada yang punya sampai berapa dapur. Sony Sonjaya diduga katanya memiliki 17 dapur MBG begitu ya. Nah, setelah ditelusuri lebih jauh lagi kan yang terafiliasi ini ternyata kucuran anggaran yang dana yang masuk ke dalam itu kan miliaran per hari. Miliaran per hari. Hari ini pemerintah hari ini khususnya kepada Bapak Presiden Prabowo berani nggak membuka ini secara gamblang atau secara audit terbuka kepada masyarakat agar memang masyarakat memahami ada apa sebenarnya di BGN, karena BGN ini kan badan yang baru. Dan juga BGN ini kan sebuah cita-cita Prabowo berbicara kerakyatan, meningkatkan mutu manusia ya. Ternyata sistem di dalam korup juga semua gitu nah. Dan korupnya bukan yang kecil, sangat fantastis. Fantastis. Nah, yang menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Tulus bahwa 1 hari setelah mereka bertiga dicopot, baru akhirnya ditetapkan jadi tersangka, ditangkap dan ditahan, kan begitu. Menurut Mas Tulus lebih condong mana sebenarnya proses penegakan hukumnya ini? Lebih condong
setelah dicopot lalu mereka akhirnya ditangkap, ditetapkan jadi tersangka dan ditahan begitu ya, atau justru akibat daripada pidato Bapak Presiden? Karena pidato Bapak Presiden seakan-akan menunjukkan bahwa dia punya kesedihan dan lain-lain. Kadang-kadang kan penegakan hukum di Indonesia saat ini melihat ada kecenderungan ABS, asal Bapak senang. Terkadang kalau sudah presiden yang memberikan statement, penegak hukum juga larinya juga kenceng kan gitu. Kalau dari saya begini, Bang. Ada komunikasi sebelum, ada warning dulu sebelum dicopot. Iya. Kenapa setelah dicopot dulu baru ditangkap? Agar tidak mengganggu proses berjalannya program MBG ini. Karena kalau itu pada saat dia menjabat pasti akan mengganggu stabilitas di internal nih. Itu dulu yang pertama. Nah, setelah di situ kan kita melihat juga ini bukan karena pidato, menurut saya ini bukan karena pidatonya Bapak Prabowo, tetapi memang tidak tahan lagi membendung gerakan-gerakan yang terbangun terkait dengan isu yang pertama itu terkait dengan kaos kaki, sepatu, motor. Ya. Jadi ujung-ujungnya ini nggak bisa dibendung lagi, karena kebijakan Presiden Prabowo hari ini ingin dipercaya oleh publik. Oke. Itu dulu. Maka hal itu diluapkan oleh Bapak Presiden. Diluapkan oleh Bapak Presiden kalau menurut saya lihat. Karena gerakan dari luar itu terkait pressure kaos kaki lah, pressure terkait dengan motor lah, tap. Ya. Nggak terbendung lagi, ujung-ujungnya ya sudah. Daripada ini terlalu mengakar dan akan merusak program prioritas Prabowo, ya udah kita korbankan aja deh. Karena pidato terakhir Prabowo kan saya sangat percaya dan saya sangat sayangkan orang yang saya percaya untuk menjalankan program ini ternyata terjadi penanganan hukum. Ya, berarti dapat kita katakan bahwa ungkapan Bapak Presiden kita kemarin adalah ungkapan emosional. Emosional, Bang. Hanya untuk menyampaikan sebuah pesan kepada orang-orang begitu ya, bahwa dia sayang sama 3 orang ini. Dia sayang, tetapi dia juga memikirkan, karena di pidato Bapak Prabowo itu kan ada disampaikan bahwasannya pesan dari Bapak beliau, ketika memang Anda lagi bingung, ambillah keputusan yang pro pada rakyat. Tidak memikirkan teman, tidak memikirkan kedekatan, ujung-ujungnya ketika ini mengganggu rakyat ya gas. Mengganggu rakyat dan gas. Bagaimana pandangan hukumnya jika dilihat menggunakan kacamata seorang anak muda, apalagi seorang advokat juga ya, merupakan satu bagian daripada organ penegakan hukum di Indonesia saat ini. Sudah tepat belum? Ya, memang apabila ada dugaan seperti itu, memang segeralah harus ditindak memang. Karena kenapa? Ini kan akan menjadi suatu presiden buruk juga apabila dibiarkan begitu saja. Lalu kita harus ingat, di sini banyak sekali masyarakat di Indonesia yang menggantungkan nasibnya dari program BGN tadi itu. Siapa yang menggantungkan nasibnya siapa? Seperti contoh mungkin bagi siswa yang kurang mampu untuk afford makanan sehari-hari dalam bersekolah. Lalu kita memang tidak bisa menutup mata kita bahwasanya dengan adanya program dari BGN ini, dari MBG ini memang banyak membantu meningkatkan stabilitas ekonomi. Salah satunya saya mau ambil contoh dari pedagang sayur ya, dari pedagang-pedagang lah. Tapi tahan dulu. Bagaimana dengan adanya sejumlah video yang viral di TikTok? Truk MBG gitu ya, justru membeli bahan-bahan itu melalui Indomaret atau Alfamart atau minimal market lainnya lah begitu. Balik lagi, memang apabila kita ada mendapati hal-hal seperti itu, yang pastinya itulah adalah oknum, ya kan? Kita nggak bisa apple to apple antara oknum siapa? Oknum kepala SPPG kah? Karena tentu bisa. MBG itu pasti dikendalikan oleh mungkin setiap bisa. Dapur kan ada kepala SPPG, kan ada ahli gizi di situ. Betul. Mungkin bisa jadi. Kalau saya sampaikan bisa jadi hal itu terjadi. Tapi kita tidak bisa apple to apple antara apabila ada satu oknum yang melakukan hal itu, maka semua dapur melakukan hal yang sama, kan seperti itu. Saya menarik ketika Mas Kris menyampaikan kepada kita semua yang ada di sini bahwa
Hari ini program MBG makanan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional, begitu ya. Banyak orang yang menggantungkan nasib di sana, ya kan? Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang menggantungkan nasib? Apakah betul-betul siswa dan masyarakat atau justru para pemilik dapur? Nah, para investor nih, iya kan? Atau investor kan begitu? Betul. Memang apabila kita mau membahas ke situ, pastilah ada oknum. Seperti yang saya sampaikan tadi, pasti ada oknum. Namun kita harus ingat, kita tidak bisa menutup mata bahwasannya kalau kita bicara secara program, saya sampai sekarang, sampai detik ini, saya masih setuju bahwasannya program MBG ini merupakan program yang membantu. Ya. Namun memang kita ketahui bersama. Oke. Sampai kata membantu nih. Membantu dalam bentuk apa? Sekarang gini, manfaatnya apa gitu loh? Yes. Saya nggak tahu apakah kita pernah berpikir apa tidak. Namun ada aja siswa-siswa yang ke sekolah itu dia tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar karena dia lapar. Iya, saya nggak tahu kita berpikir ke situ apa enggak. Tapi makannya siang, Bang. Iya. Sekolahnya dari mulai pagi sampai siang. Oh iya, memang jam makan itu jam siang kan gitu kan. Tapi saya zaman dulu waktu gua masih sekolah ya. Iya. Gitu ya. Gua tuh orangnya justru kalau makan ngantuk. Enaknya itu perut kosong belajar. Saya nyampe. Ya mungkin setiap orang berbeda-beda ya, Bang. Namun balik lagi siswa itu ketika dia kelaparan, saya nggak yakin deh satu orang siswa itu dia bisa berkonsentrasi dalam belajar. Sementara kita harus ingat cita-cita kita ini adalah Indonesia Emas 2045. Memang kita nggak bisa apple to apple. Saya seperti yang saya bilang tadi, saya merasa program MBG ini merupakan program yang bagus. Akan tetapi tata pengelolaannya yang kurang bagus. Oke. MBG membantu dan merupakan program yang bagus nih kalau menurut dari Chris. Kira-kira gimana Mas Tulus? Membantu nggak? Kalau dari saya, kalau berbicara setuju atau tidak setuju program MBG, saya bilang saya sepakat dengan program MBG ini. Makan bergizi gratis. Cuman kan yang perlu harus kita pahamin juga, MBG ini mencerdaskan kehidupan rakyat atau pada dasarnya bisnis. Ini dulu. Ya. Dengan momentum penangkapan hari ini kita melihat ternyata yang lebih besar itu kan bisnisnya. Ya. Kenapa dibilang? Ternyata untungannya sampai miliaran per hari loh. Miliaran per hari itu kalau saya bilang, saya pernah dengar karena saya nggak pernah bersentuhan sama yang namanya MBG, sedikit pun tidak pernah bersentuhan sama yang namanya MBG. Kalau sudah miliaran per hari, berarti kalau saya hitung itu minimal ada 2.000 dapur yang dia kelola. Kalau aku hitung 500.000 aja satu dapur, tuh berarti kan ini yang menjadi kita soroti dulu. Yang pertama bisnisnya. Nah, mencerdaskan ini gimana? Sampai sekarang mutu pendidikan di negara kita ini naik nggak? Ya harus ada parameter. Harus ada parameter dong. Betul. Kalau cuman kenyang segala macam, sampai hari ini seorang ibu itu mau baik dia pemulung pun, dia pasti akan berusaha untuk anaknya makan. Realitanya ada juga yang bunuh diri kok. Ya. Nah, begini, yang menjadi harus konsentrasi MBG ini kan yang seharusnya didistribusikan kemana sih? Kenapa kebanyakan malah MBG di Jakarta Selatan, di Jakarta Barat? Kenapa nggak dibuat di NTT? Di Papua? Di Papua. Kenapa nggak prioritas di 3T hari ini? Itu kan menjadi harus konsentrasi. Kalau berbicara mutu pendidikan hari ini yang tertinggal di mana pendidikan? Ya. Itu kan di wilayah 3T. Ya. Memang ketika memang kita berbicara mutu pendidikan pasti awalnya itu gizi. Ya kalau kita di kota ya ngapain? Ya. Bukan menolak adanya di kota, tetapi yuk prioritaskan dong. Coba kita lihat sekarang ini kalau tidak salah sekitar 29.000 titik, Bang. Ya. 29.000 titik, kebanyakan di mana sih? 3T gimana? Masih tetap tertinggal. Di kota-kota besar malah yang banyak. Makanya aku bilang 3T masih tetap tertinggal kok. Ya Prabowo hari ini kalau memang mau konsentrasi berbicara mutu pendidikan,
Di kota ini mutu pendidikan kalau bisa dibilang udah mulai menengah ke atas. 3T itu menengah ke bawah, itu yang repot. Sampai masih ada yang bunuh diri kok, sampai gara-gara kelaparan. Gara-gara kelaparan nggak bisa, apalagi mau beli pena, mau beli buku, ujung-ujungnya gantung diri. Sampai anak sekecil itu pun nulis, saya gini, kayak aku tidak mau membebankan orang tua. Kalau bicara sepakat, saya sepakat dengan MBG. Ada dampaknya, ada dampak positifnya. Cuman momentum hari ini menurunkan kepercayaan publik. Oke, kita coba untuk menjabarkan begitu ya. Mari kita coba untuk menjabarkan. Tadi Tulus menyatakan bahwa MBG ini masih ada positifnya begitu. Masih ada positif. Boleh nggak kita jabarkan apa sih positif daripada MBG itu? Positifnya begini Bang, kalau dari saya. Tujuan dari Bapak Prabowo itu kan MBG ini untuk pemerataan secara gizi secara nasional. Ya. Cuman seperti yang disampaikan Abang tadi, bahwasannya harus merata dong. Bisa merata ini kan berarti tata kelolanya yang harus kita lihat. Tata kelola yang seperti apa? Tata kelola yang sebagaimana yang diminta atau yang tertuang pada Juknis hari ini, yang dibuat di BGN hari ini. Namun realitanya bahkan masih banyak juga dapur-dapur yang seharusnya tidak bisa diverifikasi ataupun tidak memenuhi syarat, tetap jalan kok. Kalau berbicara terkait dengan keracunan, ya sudah banyak yang keracunan. Itu kan tata kelolanya. Ketika memang dikasih sama seorang ibu 1.000 saja sama ibu, bisa nggak makan anak? Dia pasti bisa buat makan. 1.000 perak aja. Karena insting seorang manusia. Insting seorang ibu. Karena gini, orang yang bisa menciptakan pembunuh itu kan ibu, bukan MBG. Betul. Karena didikan seorang ibu yang sangat melekat pada anak. Ya, kalau hari ini ibu tidak lagi bisa mengintervensi gizi anaknya, ya gimana Bang? Ya, maka kan saya sependapat begitu ya. Kalau kita bicara tentang gizi, saya justru menyoroti nama besar daripada MBG, makanan bergizi gratis. Sebenarnya manfaat yang diberikan kepada masyarakat itu adalah makanan yang bergizi atau makanan yang gratis. Karena saat ini kita ketahui banyak sekali orang-orang, para pejabat begitu, ketika ditanya mengenai MBG, lalu banyak orang yang komplain mengenai MBG, justru mereka menyampaikan bahwa orang-orang yang memang ekonominya menengah ke atas menganggap bahwa MBG tidak bermanfaat. Tetapi bayangkan, banyak sekali rakyat kecil merasa begitu bermanfaatnya makanan bergizi gratis ini karena mereka terbantukan untuk menyediakan makanan. Nah, itu bagaimana? Saya ingat bahasa ex kepala BGN ya, bahwasannya Indonesia ini setiap hari potong berapa sapi? Kalau memang sekian puluh ribu lah. Kalau memang itu realita, ya. itu makan bergizi. Tapi nyatanya, ternyata kan makan gratis. Iya, hanya khusus terhadap gratisnya kan? Kan hanya pemenuhan, yang penting makan. Kita berbicara bergizi itu kan ada taraf ukurnya juga. Iya. Taraf ukurnya kita berbicara mungkin bisa pakai lab. Bahasa seluruh saya sama teman-teman biasanya itu memang telur itu memang sangat bergizi karena ayam semua sama bulu-bulunya ada di dalam. Iya kan? Iya. Cuman kalau nggak sesuai dengan apa yang disampaikan ke Pak Prabowo, itu yang buat Pak Prabowo hari ini publik itu jadinya ujung-ujung nggak percaya sama beliau. Iya. Dan juga secara spesifikasi dia juga berbicara bergizi. Ini yang kemarin polisi, ini sekarang ganti lagi TNI lagi. Iya. Emang bidangnya nggak sih Bang? Iya kan, bidangnya nggak sih? Ya, saat ini memang banyak sekali anggota TNI yang akhirnya terlibat di dalam BGN ini. Artinya untuk mengurusi program makanan bergizi gratis ini. Ya gimana Bang, orang nggak biasa berhadapan sama sipil, tiba-tiba dihadapkan sama sipil ya repot. Tapi kan mungkin mereka biasa, yang namanya TNI kan sering perang gitu di daerah-daerah konflik begitu ya.
Nah di sana itu mereka paham kan pasti suka mendirikan dapur mereka di situ kan untuk dapur militer gitu. Mungkin nggak itu akhirnya melatih mereka untuk menyiapkan gizi. Kira-kira gini deh. Jangan sampai dinarasikan beginilah. ketika besok ini perang, masyarakat Indonesia nggak kelaparan karena ada dapur MBG. Jangan dibilang jadi dapur militer juga, Bang. Berat namanya itu. Isunya jadi kemana-mana. Tapi coba kalau kita disuruh untuk memilih lebih bagus mana? Kira-kira yang mengurusi MBG ini begitu ya, TNI atau Polri? Kalau berbicara di situ, Bang, sebenarnya ini juga sebagai evaluasi besar kepada Prabowo. Berbicara terkait dengan MBG ini yang ada di BGN hari ini kan, Prabowo itu harus kerja keras mencari orang ya, dalam artian yang secara spesifikasi dia poin ke dalam. Ini kan masih juga orang-orang yang di dalam. Jadi harus orang-orang yang memiliki kapasitas. Kapasitas dong. Karena gini, yang hari ini kan pejabat-pejabat sebelumnya juga, Bang, yang dinaikkan secara jabatan. Ya ujung-ujungnya kan orang berpikir politis juga. Sampai ada kemarin Bajar Sony nulis surat ya. Surat. Ucapan terima kasih. Terima kasih kepada Nining telah memberikan hadiah terindah pada saya. Iya. Ya. Itu kan ujung-ujungnya narasi karena narasi politik, Bang. Iya. Makanya saya bilang hari ini hal yang paling orang yang tidak pernah mungkin ungkit di media ya. Saya bilang BGN ini jadi banker kos politik, Bang. Ya. Karena apa? 1 miliar satu hari. Saya sampaikan begini, Bang. Ketika 1 miliar satu hari, berarti secara administrasi kalau saya hitung minimal 1000 dapur. Ya kalau memang dia ngambil 1000 dapur, mampu nggak Prabowo menutup itu semua? Audit aja. Karena orang akan berpikir ternyata BGN ini jadi banker gitu. Nah kalau memang mau ditelusuri, yuk telusuri aja. Anggaran yang sekarang ini udah berapa? 1 tahun nih, Bang? 1 tahun. Kalau dihitung 1 M per hari, udah 365 M. Ya. Aliran dananya kemana semua? Belum lagi kita bicara kos kaki lah. Ya. Maka dari itu kan sebenarnya menurut pandangan gue ya, jadi MBG ini narasi awal ketika dibuatnya program tersebut kan untuk meningkatkan gizi gitu. Sebenarnya persoalan di negeri kita ini sebenarnya bukan terhadap gizi persen to persen untuk anak, tetapi persoalan mendasar adalah persoalan ekonomi. Bayangkan kalau hari ini harga-harga sembako, harga-harga bahan pokok, harga-harga sumber gizi tersebut dapat ditekan semaksimal mungkin, maka ibu-ibu di luaran sana nggak sulit untuk memenuhi gizi sang anak. Nah, itu kan poinnya. Ditambah lagi, kenapa sih harus membangun satu program makanan bergizi gratis begitu ya? Bentuknya adalah apa ya? Menyediakan atau mengadakan ke end user, kepada masyarakat langsung, pada rakyat langsung. Bentuknya pengabdian begitu. Dan bentuknya adalah makanan. Padahal bisa saja kalau memang ingin memberikan sesuatu hal yang bergizi, jaga ketahanan bahan-bahan pokok kita. Kan begitu. Sementara kalau memang ketemu dengan banyak rakyat kita yang ekonominya sangat lemah, jauh di bawah itu, kita bisa memberikan uang tunai. Apa karena pertanyaan gua adalah apakah karena ketika menyalurkan uang tunai gampang diaudit, sementara kalau menyediakan MBG makanan bergizi gratis bentuknya adalah sesuatu hal yang hilang, yang habis, yang nantinya nggak akan bisa diaudit di safety tank. Cara gini, Bang, yayasan bisa diaudit nggak? Bisa diaudit. Tentu bisa diaudit. Tapi yang jadi persoalan kan bukan masalah audit yayasannya. Tentu kita bisa mengaudit berapa pemasukan dan pengeluaran yayasan. Tetapi yang jadi persoalan kita adalah apakah barang itu benar disediakan? Karena kemarin itu ada informasi bahwa ketika hari libur pun, tanggal merah pun, insentif jalan. Nah ini kan menjadi persoalan yang sangat-sangat mengerikan sekali di negeri kita ini. Padahal kalau sebenarnya seorang presiden atau pemerintah memang betul-betul ingin concern terhadap gizi nasional,
gampang. Tekan nilai bahan-bahan pokok, sumber-sumber gizi dipermurah, bahkan digratiskan bahan-bahan itu bila perlu subsidi langsung ke pedagang agar langsung dapat dibeli, dinikmati oleh ibu-ibu rumah tangga menyediakan untuk anaknya. Jadi jangan buat ibu-ibu malas juga. Justru bagaimana ibu-ibu itu mereka bersemangat memenuhi kewajiban mereka sebagai orang tua untuk memberikan gizi terhadap anak. Makanya saya bilang Bang di awal, saat ini kan ibu-ibu yang ada di Indonesia ini kan tidak bisa mengintervensi gizi anaknya. Ya. Ya ujung-ujungnya apa yang dibuat oleh SPPG itu yang dimakan, Bang. Betul nggak? Iya. Mau telur tiap hari? Iya. Ya, ujung-ujungnya orang tuanya mau nggak mau ngikut nih. Iya. Makanya saya bilang Bang di awal juga, kalau berbicara bergizi atau gratis, MBG ini saya lihat ketika memang pada saat kampanye MBG ini adalah makan siang bergizi kan. Iya, makanan bergizi gratis. Nah, kan awalnya waktu kampanye ya, makan siang gratis. Nah, setelah itu makan bergizi gratis. Kita melihat hari ini MBG ini yang disorotinnya hari ini bisnisnya atau gizinya sih. Ini kan jadi terkuat nih setelah penangkapan nih. Betul. Bisnisnya kan. Yang perlu kita pahami juga, yang membangun dapur itu kan bukan negara. Ibaratnya saya yang mengeluarkan uang. Saya pasti kalau bicara bisnis saya akan mempercepat kembalikan uang saya karena sudah bisnis. Bukan lagi bentuknya pemerintah mengabdi kepada masyarakat untuk meningkatkan gizi dan mutu pendidikan. SPPG hari ini memang secara lowongan kerja dibuka, gaji meledak-meledak, gaji meledak-meledak. Mutu pendidikan itu kan bukan berbicara dari SPPG. Tapi dari guru. Ya. Kenapa tidak dibalikkan aja gaji guru ke gaji SPPG? Fasilitas pendidikan ya. Fasilitas pendidikan. Masa sekarang guru pernah difasilitasi nggak sepeda motor? Guru pernah difasilitasi nggak tab? SPPG malah banyak juga kok SPPG yang main. Kalau kita berbicara mutu Bang, tapi memang program yang dibangun oleh Prabowo hari ini untuk MBG ini saya bilang saya sepakat, ada positifnya. Cuman yang perlu kerja keras Prabowo bersihkan di dalam. Oke, kerja keras Pak Prabowo membersihkan di dalam gitu ya. Nah, sebagai seorang advokat muda yang pernah menangani kasus MBG begitu ya, coba boleh nggak diceritakan kepada teman-teman di sini begitu, bagaimana sih kejadian kasus MBG yang klien lu pernah alami? Ya, jadi pada saat itu memang ada salah satu dapur MBG ya di Tangerang. Dapur itu diduga disabotase oleh salah satu relawan. Seperti itu. Ditukarlah makanan yang tadinya bagus menjadi makanan yang tidak layak lah untuk dimakan. Relawannya yang menukar. Relawannya yang menukar, kan gitu. Nah, setelah itu, tapi memang ada kejanggalan seperti yang tadi Abang sampaikan tadi. Makanan itu ternyata disuplai itu pada saat sekolah sedang libur. Oh. Jadinya itu menu rapelan bahasanya. Oke. Gitu. Jadi kalau dulu menurut Juknis itu memang, bukan menurut Juknis lah ya, dulu tuh memang MBG itu bisa diberikan di hari libur, sebelum libur atau sesudah libur. Rapel. Jadi kalau taruhlah misalnya libur ada 4 hari, maka dikasihlah makanan yang bernilai 15.000 kali 4 gitu loh. Oh. Apa itu? Tumpeng? Iya bukan, kali aja ya. Supaya bergizi, tumpeng aja sekali. Dirapel lah begitu bahasanya kan gitu. Nah, cumannya yang saya tidak mengerti juga kenapa itu harus disuplai di hari libur kan gitu. Nah, setelah itu muncullah pemberitaan di TikTok lah bahwasanya murid dari salah satu sekolah ini menerima makanan yang tidak layak dimakan, ya kan? Namun ternyata yang melaporkan itu diduga adalah relawan yang melakukan sabotase tadi. Memviralkan. Iya, karena apa? Anaknya sekolah di situ,
Lalu ada bukti percakapan relawan tersebut mengontak salah satu wartawan lah ya untuk meminta agar ini diviralkan. Ada buktinya di situ. Ada rekaman CCTV juga. Ada rekaman CCTV. Rekaman CCTV-nya waktu itu adalah pisang. Nah, ujungnya apa? Ujung daripada itu akhirnya kan lu melaporkan tuh. Iya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Ya, diduga ternyata disinilah ada unsur politisnya seperti itu. Mau ngapain deh? Mau tutup? Ya, ada selentingan karena ada dapur baru mau buka di situ. Maka daripada itu begini. Maka daripada itu gini. Kalau saya selaku pengacara yang pernah menangani masalah MBG ini, saya sampaikan sebenarnya pada dasarnya programnya bagus. Cumanya tata kelolanya yang, mohon maaf saya harus katakan agak berantakan. Orang yang seperti apa yang harusnya mengelola? Kalau saya berkeyakinan orang yang harusnya sanggup mengelola BGN itu adalah orang yang memang harus linear dengan bidangnya. Oke, saya berarti kasih contoh. Chef Renata, Chef Arnold, bisa. Chef Juna, yes bisa. Karena mereka chef kan begitu? Yes, bisa. Bisa ya? Bisa, harusnya memang seperti itu. Atau mungkin kita juga bisa mungkin menyarankan agar Bobon ya. Karena dia selama ini kan tahu kan YouTuber Bobon ya, Bobon Santoso ya. Itu setiap kali kan dia sekali masak banyak dan memang benar-benar gratis. Iya benar. Ya makanya harus linear dengan keahliannya dia. Nggak bisa kita pakai ini. Apalagi kan kalau kita cerita mengenai backgroundnya bapak yang baru tersangka ini, dia kan botanis sebenarnya. Apa itu botanis? Rambutnya? Bukan. Dia ini kan ahli botani, botanical. Iya, karena dia lulusan IPB. Iya, karena dia lulusan IPB dan dia ini scholar, akademisi. Gitu. Makanya saya agak-agak bingung juga kenapa ditunjuk menjadi ketua BGN. Karena dia mungkin mengerti kali gizinya seperti apa dari sumber daya alam. Saya ngerasa nggak seperti itu. Ya karena mungkin ada alasan lain aja kan. Atau jangan-jangan kalau gua boleh lah ya jadi kepala BGN. Kalau untuk itu saya tidak sarankan. Ya. Gua tuh jago masak loh. Gua tuh bisa masak soto Medan, bisa masak ayam tapi bisa panggang. Bekerja di bawah tekanan dong. Oh bisa. Gua bisa masak soto Medan, ayam panggang, kaldu ayam, tapi semuanya mie instan. Nah, terus kira-kira dari peristiwa korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang saat ini disangkakan terhadap 3 orang tadi gitu ya. Kira-kira uangnya ini stop di sana saja. Atau justru menyebar ke banyak politisi, atau justru sebenarnya ini bukan lagi bicara oknum yang seperti yang disampaikan oleh Chris. Bisa jadi ini jatuhnya sudah bentuknya gerombolan. Kira-kira Bang? Jadi gini Bang, aku awali persoalan itu dengan begini Bang. Ini menjadi alerta juga sama Presiden Prabowo. Banyak kritik yang dikeluarkan oleh influencer, ya civil society lah, mengeluarkan kritik terkait MBG. Cuman kan pembicara presiden ini kan terlalu reaksioner. Terlalu ngebantah. Ujung-ujungnya terjadi juga kok hari ini semua. Jadi terlihat seperti ini dipaksa baik gitu. Nah, itu aku awali karena mungkin statement aku ini juga agak sedikit kalau dibilang teman-teman pinggir jurang, Pak. Jadi kalau aku melihat anggaran yang sangat fantastis ini kan terlepas dari markup anggaran, aku bilang ini bagian ini banker. Kuduga jadi banker. Kenapa aku bilang banker, Bang? Ini menjadi sebuah mesin pencipta uang. Mesin pencipta uang yang untuk kebutuhannya itu untuk kebutuhan konsolidasi politik. Karena apa? 1 miliar per hari itu untuk konsolidasi politik udah cukup. Dan barang ini sudah cukup panjang.
Ya, pertanyaannya, apakah hanya di dalam? Nggak mungkin, Bang. Pasti akan ada aliran kemana-mana. Makanya saya awali tetap ini bicara bisnis. Kenapa saya bilang bicara bisnis? Hari ini ada nggak profit dari BGN hari ini, kepala BGN ini? Kalau ditelusuri yayasan ini mereka punya nggak? Ya. Mereka ambil profit nggak? Ya, berdasarkan isunya sih hampir banyak sekali oknum yang memiliki. Karena saya berhitung, Bang. Kalau dia ngambil per hari 1 M, berarti 1 bulan itu 20 M kan? Karena 20 hari kerja MBG ya. 20 M. Ini cukup nggak untuk kebutuhan politik? Oke, 10% ya. Saya yakin kalau memang benar-benar Kejagung menelusuri aliran dana ini pasti terbuka semua. Berapa banyak yang terafiliasi sama 3 tersangka hari ini? Bukan lagi diduga ya, udah sangka ya, udah tersangka hari ini. Dibuka aja secara publik. Ya. Kalau benar-benar mau melihat aliran dana uang ini kemana semua. Harusnya ditelusuri. Harus ditelusuri ke bawah. Karena apa? Kalau cuman hanya persoalan di dalam ini persoalan transaksi jual beli titik, berarti titik itu harus ditutup. Ya. Tetapi kalau persoalannya yang mengelola titik ini terafiliasi ketiga tersangka ini, berarti ada nepotisme di dalam kan? Suap ya. Itu ditutup nggak? Ya. Ditutup, karena sudah menyalahi penyalahgunaan wewenang. Ya. Sekarang Prabowo siap nggak menerima konsekuensi itu? Akan dampaknya apa? Investor kan lari. MBG bisa-bisa, aduh ini gagal nggak ya? Ini gagal nggak ya? Dan disinilah presiden harus fair. Kalau memang dia komitmen yang disampaikan ajaran dari orang tua dia lebih memilih berpihak pada rakyat ketika memang dia lagi kebingungan, ya sudah jalankan. Karena apa? Saya yakin masyarakat masih bersama beliau, sama presiden. Kalau memang presiden berani nerobos. Ya, berani nggak kira-kira? Kalau saya lihat korbannya 50-50 MBG, karena bakalan banyak itu yang abang bilang tadi. Ya. Ini keberlangsungan hidup siapa? 1 tahun, Bang. Ya. Aku dengar 1 tahun kadang-kadang belum cukup juga mengembalikan modal MBG. Ya, ya. Butuh 1,5 tahun. Berapa banyak orang akan collab? Ya, belum tempat, baru dapur, belum nyicip, ya. Belum bunga. Ya. Kalau memang dia minjam uang, gade tanah pinggiran orang tua, gade dulu. Kita nggak tahu juga. Ya, ya. Itu. Kalau aku melihat di situ, Mak. Dan kenapa saya bilang jadi banker dan ini menjadi kos politik, Mak? Untuk saya duga jadi menuju 2009. Karena apa? Dari MBG ini kalau 1 M aja 1 hari berarti 20 M. Berarti sekitar 240 M per tahun. Ketika kita kalkulasikan berarti 1 triliun. Itu hitungan kasar. Hitungan kasar. Itu hanya satu aspek doang nih. Mencukupi 1 partai ya. Sangat mudah dan masih banyak yang lain gitu. Makanya saya bilang ini sudah bisnis, tapi dibungkus dengan kerakyatan. Dan itu saya rasa Bapak Prabowo harus sadar kalau memang benar-benar ingin dievaluasi, diperbaiki tata kelolanya. BGN ini menjadi legacy seharusnya ke dia. Ya, tetapi kan memang saat ini pemerintah kita begitu ya, terlihat sekali ketika rakyat atau masyarakat ingin mengevaluasi kinerjanya, malah bukan lagi menanggapi persoalan tersebut dengan hal yang positif, bukan menanggapi tersebut dengan argumentasi yang bisa masuk ke dalam akal untuk rakyat itu sendiri. Justru jatuhnya adalah sentimen. Seperti ada kesan bahwa ketika ada seseorang yang mengevaluasi kinerja daripada pemerintah begitu ya, atau rakyat ingin mengevaluasi pemerintah, ada satu bentuk
yang ditonjolkan oleh pemerintah justru menunjukkan bahkan cenderung menyerang pihak orang-orang yang mengevaluasi. Contoh kemarin di Nupati Jalal mengkritisi Prabowo yang pergi ke luar negeri, begitu ya, kerap pergi ke luar negeri melakukan langkah-langkah diplomatis. Bagaimana jawabannya Teddy? Teddy Indrawijaya justru dengan santai begitu, tapi cenderung menjawab dengan arogan, menyindir Dino Patijalal seakan-akan menjadi wamen hanya 3 bulan. Jadi sepertinya pemerintah itu menimbulkan kesan inginnya selalu dipuji terus, begitu kan? Jadi gini Bang, makanya aku bilang tadi orang-orang ini kan terlalu reaksioner. Iya. Kita lah dulu. Kalau di aktivis ini kan kritik itu kan vitamin Bang. Iya, iya. Itu kan kalau kita dalam kaderisasi ini bodoh, ini segala macam. Kalau mental dia kuat, dia akan berjuang Bang. Dia akan berproses. Kalau ini kan baru komentar sedikit, ujung-ujungnya ABS Bang. Asal Bapak senang. Iya. Laporan ke atas begini. Oh ya udah. Jadi pada panggung semua kan. Iya, iya. Siapa sih yang lebih membackup MBG ini? Siapa sih agar dipakai terus? Bukan itu substansinya. Tapi kalau memang dia objektif, contoh, ini ada beberapa yang seperti Bang Sadam ya. Bang Sadam itu kan sekarang di KSP lah berbicara. Ketika memang ada kritik terkait dengan Prabowo, dia cerna dulu. Dia cerna dalam artian dia melihat sisinya, oh ini harus seperti ini. Ya. Tapi bukan menjadikan semua kritik orang itu salah. Karena beberapa kali momentum seperti Teddy, dia kan menyalahkan terus. Ya. Ini bukan salah pemerintah. Kalian jangan asal kritik. Pokoknya ada. Waduh, yang begitu kan, makanya saya bilang, Pak, kadang-kadang militer ini nggak bisa diajak negosiasi. Jangan terlalu kacamata kuda lah. Ikut perintah jalan segala macam. Itu agak repot, Pak. Tapi memang di pendidikannya kan seperti itu. Ini kan masyarakat yang dihadapi. Masyarakat ini kan banyak apa ya? Tipe. Ada tipe yang kalau kita pergi ke timur dia melawan, pergi ke barat agak melawan juga, pergi ke tengah Jawa diam-diam nyikut juga, ya kan? Itu kan harus dipahami, nggak bisa pakai kacamata juga menghadapin pemerintahan. Ya, makanya jadi melekat juga budaya itu di dalam pemahaman tentang adat istiadat ya. Akomodatif lah. Iya. Saran itu diterima, jangan langsung diklarifikasi, dikit-dikit klarifikasi. Dan kenapa harus Teddy yang mengklarifikasi itu? Padahal bisa Pak Prabowo baru membentuk badan komunikasi presiden atau apa begitu. Banyak loh badan komunikasi apa begitu yang dipimpin oleh Kodari apa begitu. Nanti coba deh dicek. Ya kalau aku bilang sih Bang, kalau menyikapi yang begitu-begitu saya lebih cocok ke 2 orang sih, Bang Kodari sama Bang Sadam. Ya, tapi Kodari belum berstatement soal masalah MBG ini untuk menyatakan sikap daripada pemerintah begitu. Terlalu arogan kalau Teddy. Dan harusnya kemarin terkait dengan Dino Patijalal juga begitu ya, yang mengkritisi pemerintah, yang dijawab oleh Teddy, harusnya bukan Teddy yang menjawab. Kan sudah ada bagian-bagiannya toh. Iya. Gitu. Apakah memang Teddy pengen tampil gitu kan, kita nggak paham. Makanya Prabowo hari ini dipaksakan Bang harus baca teks kan. Iya. Ya siapa sih yang ngasih teks? Siapa yang bujuk dia mau baca teks? Selama ini kan susah kan dia dibujuk untuk baca teks. Situasi yang buat dia maksa Bang. Karena beberapa kali dia tidak baca teks, amburadul semua. Ya. Tapi sebenarnya dari sosok Pak Prabowo ini dicerminkan adalah orang yang sangat memiliki prinsip. Dia kalau sudah ada maunya itu dia nggak akan mau mendengarkan orang lain begitu ya. Ketika dia ngotot untuk pidato baca teks, harusnya dia bisa menolak biasanya begitu. Kalau menurut pandangan gua, karena banyak sekali informasi yang masuk ke gua bahwa Pak Prabowo ini orangnya tegas di dalam apapun itulah begitu. Ketika dia mau melakukan satu perbuatan, mau siapapun yang ngingetin dia sulit. Termasuk juga mungkin suruh baca teks. Kira-kira Pak Prabowo sekarang terpaksa akhirnya harus membaca teks, siapa yang menyuruh? Saya belum nggak kaji sampai di situ, karena ya biasanya yang paling dekat lah. Oh, oke. Yang paling dekat kira-kira siapa?
Kalau untuk itu sih kita nggak tahu ya, mungkin bisa jadi keluarganya kan, atau mungkin keinginan anaknya. Pak Prabowo sendiri. Ini bisa jadi kan begitu. Makanya aku bilang, ya mungkin itu gara-gara apa ya? Pidato dia beberapa kali ujung-ujungnya blunder, dia sadar sendiri mungkin. Ya bisa jadi karena itu kan orang kan Ya karena tipikal kayak Teddy, ya ujung-ujungnya kan siapa yang nge-brief dia, itu akan berkaca sama orang yang lagi di-brief. Gimana tipikal Teddy bakalan akhirnya pada begitu Pak Prabowo, reaksioner, temperamen. Ya Bapak Prabowo temperamen, tapi seperti yang Abang bilang tadi dia punya prinsip. Tapi ujung-ujungnya blunder. Iya kan? Yang disalahkan sebenarnya siapa? Siapa nge-brief dia? Pak Prabowo harus sadar itu. Karena sama dengan kejadian BG hari ini. Itu kan sudah berapa kali di warning oleh civil society. Cuman kan para lingkaran-lingkaran Bapak Presiden kan menyatakan itu nggak ada lah, inilah. Mungkin ya begitu, ujung-ujungnya Pak Prabowo terima aja. Kayak kemarin dibilang sapi 20.000 ekor lah di Bapak Prabowo percaya aja, di pot lele satu lele satu porsi lah. Bapak Prabowo oke aja. Realitanya apa? Ternyata kan ada sabotase di bawah juga. Ternyata instruksi Pak Prabowo tidak jalan juga ke bawah. Itu yang perlu Pak Prabowo sadar. Ya kan, maka daripada itu kan saya sampaikan juga, memang kita harus fair. Saya rasa akan fair kalau saya mengatakan bahwasanya mental kita itu belum teruji. Kenapa? Dengan banyaknya kritik sekarang ini, itu bukan dianggap sebagai suatu yang membangun kritik itu. Kritik ini dianggap seolah-olah menjadi suatu serangan gitu loh. Sementara makanya pemerintah, saya melihat saat ini pemerintah itu lebih cenderung keinginannya begitu ya untuk dipuji terus menerus. Sementara kalau kita mau ABS, iya kan, yang penting ABS kan, asal Bapak senang kan. Tapi sementara coba kita kaji betul-betul ya, dipuji dan dikritik ya, itu menghasilkan hormonal yang sama gitu. Sehingga orang maunya hanya dipuji begitu ya, hanya pengen yang dipuji, itu dipertanyakan sebenarnya. Perlu kita betul-betul telusuri lebih dalam siapa sebenarnya orang sentimen yang berada di tengah Bapak Prabowo. Karena menurut saya ya, Prabowo tuh orangnya bisa terima kritikan. Ya, sepakat. Yang saya khawatirkan adalah orang-orang yang ada di sekelilingnya Prabowo tidak mampu menerima kritikan dan cenderung sentimen. Ya kan? Nah, terus lanjut bagaimana tadi? Ya itu, makanya saya bilang dengan adanya hal seperti itu, kritik itu bukan lagi dianggap suatu yang membangun, tapi suatu serangan gitu loh. Padahal kalau kita mau menjadi bangsa yang maju, bangsa yang teruji, maka memang dari segala macam kritik itu kita harus terima. Dan ya kalaupun memang dugaan dari si abang ini ada yang benar, bahwasannya orang sekelilingnya ini anti kritik gitu, sentimen dan reaktif dan anti kritik, ya dan lain sebagainya, maka itu harus segera dilakukan pergantian ya saya bilangnya. Karena kenapa? Kritik itu harus ada supaya kita bisa terus berbenah gitu. Dan Pak Prabowo sendiri, gue memperhatikan ya, setiap dia beberapa kali menyampaikan sebenarnya nggak ada yang salah juga. Iya. Asal dipahami gitu ya, asal kita pahami gitu apa yang disampaikan Pak Prabowo, maksud dan tujuan. Betul. Nah, lalu memang kita mengetahui tadi seperti yang Tulus sampaikan, di sini nih kita punya adat dan budaya. Penerimaan orang berbeda-beda, apalagi kita rakyat Indonesia ini adalah rakyat yang cukup banyak begitu kan, cukup besar begitu. Kalau Pak Prabowo kan selalu di dalam pidatonya menyatakan bahwa kita ini adalah bangsa yang besar kan begitu kan. Nah sehingga harusnya ketika ada orang yang tidak mampu menerima keadaan atau apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, merasa tersinggung, lalu akhirnya orang-orang mengkritik, ya jangan ditanggapi dengan hal-hal yang bentuknya sensi, jangan baper. Tapi ketika dipuji-puji rasanya seneng. Nah ini kan yang menjadi persoalan baru di negeri ini begitu loh. Persoalan barunya sebenarnya simpel, legowo menerima kritikan. Kan itu yang jadi persoalan yang tadi kita sampaikan begitu. Gimana kira-kira Tulus? Ya kejadian hari ini kan Bang, dengan tersangkanya 3 orang ini sudah ada yang bypass ke Prabowo kalau saya rasa. Karena
Ini saya analisa saja ya. Mau dibilang cocokologi terserah lah. Ya. Cukup panjang perjalanan MBG ini, tapi Prabowo itu tahunya yang bagus. Ya. Kenapa 1 hari setelah dicopot baru digeledah? Ini sebenarnya sudah dikonfirmasi dan ini nanti coba kita cross check ya sama-sama. Sebenarnya dia si bapak ini kan pada saat dia berangkat, si Dadan ya, itu berangkat ke haji, dia kan sebenarnya infonya sudah ditetapkan tersangka. Oh, oke. Cuman kenapa baru digeledah? Berarti kan sudah ada pemberitahuan, dan aku rasa itu bukan melalui lingkaran lagi, itu udah pada bebas, dan dia sangat menyayangkan gitu. Sakit lah ya. Ya sakit lah. Ternyata selama ini laporan ke saya, ya sama. Pasti akan ada bagi-bagi. Ya. Penerima manfaat dari. Tapi kira-kira dari penegak hukum atau dari kejaksaan yang saat ini sudah menetapkan 3 orang tersebut menjadi tersangka begitu ya, kira-kira akan menyusuri nggak? Kira-kira uang ini ada di mana? Mengalirnya ke siapa saja? Apakah terafiliasi dengan sejumlah partai politik? Atau mungkin terafiliasi untuk kepentingan kos politik seperti yang tadi disampaikan oleh Tulus? Secara prosedural ya pasti harus dilakukan. Ya. Karena kan kita harus ingat tindak pidana pencucian uang itu kan melekat dalam kasus-kasus korupsi, kan seperti itu. Maka secara prosedural memang harus dilakukan. Namun kan balik lagi pertanyaannya, kalau memang uang ini akhirnya mengalir untuk kebutuhan kontestasi yang akan datang nanti di 2029, pertanyaannya kita akan mengetahui hal itu apa tidak? Caranya untuk mengetahui? Ya makanya apabila memang ini uang mengalir untuk kontes yang akan datang nanti di 2029, apakah kita akan mengetahui itu? Saya rasa sih pasti akan ditutup ya. Kita tidak akan tahu mengenai hal itu tuh. Tapi kalau apabila pertanyaannya adalah apakah ini uang akan ditrace? Ya pasti. Itu secara prosedural harus dilakukan memang. Oke. Gitu. Ya kan nih Bang. Biar jangan berbeda ya. Ini. Yang ku sampaikan tadi itu kan banker. Ya. Kan ada profit yang terjadi. Siapa yang mengelola uang ini? Apakah ex kepala BGN sendiri? Saya duga enggak, Bang. Uang ini udah dipakai enggak? Sudah. Tujuan untuk apa? Tujuan untuk, saya sangat-sangat percaya diri ya. Ini persiapan, konsolidasi. Tapi bukan uang dipegang, disimpan untuk 2009 enggak, Bang. Tapi dana-dana konsolidasi yang dibangun. Karena apa? Nggak mungkin pakai uang sendiri dong. Ya, pergerakan-pergerakan, Pak. Pergerakan segala macam. Ya nggak mungkin pakai uang pribadi. Kalau ditelusurin bisa nggak? Ya pasti bisa. Caranya? Dasarnya kenapa Kejagung dapat merilis miliaran rupiah afiliasinya ke 3 tersangka? Pasti kan ada sebabnya dulu. Uang itu dari mana? Keluarnya kan kemana? Kalau memang dia by cash, nggak mungkin. Ya makanya itu yang saya bilang. Mungkin ditelusuri, pasti dilakukan di penelusuran itu Bang. Masalahnya mau diungkap apa tidak itu maksud saya. Kalau aku bilang gini Bang. Mau ditelusuri, tapi akan dipilah. Oke, mau disusuri bisa, tapi akan dipilah gitu ya. Dan ini akan jadi bancakan politik kalau menurut pandangan saya, Bang. Oke, karena gua mencoba untuk mengimajinasikan ketika gua itu berada di posisi menjadi orang dalam. Oke? Sangat gampang bagi gua untuk mengeruk banyak uang dari sana. Pertama yang harus gua lakukan adalah gua buat yayasan untuk sekolah. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, gue buat yayasan untuk MBG. Mesin pencipta uang. Oke. 2 yayasan yang terafiliasi, 1 kawasan, 1 daerah, 1 lingkar, 1 titik untuk MBG. Oke, pertanyaannya, bagaimana cara mengaudit yayasan? Ada nggak yang bisa menjawab bagaimana cara untuk mengaudit yayasan?
Bayangkan kalau yayasan itu ada 2 ketentuan. Ketentuan pertama, audit bila mana dia di bawah 500 juta cukup internal dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Tapi kalau di atas 500 juta, dia dapat untuk dilakukan audit secara eksternal. Tapi kembali lagi, itu juga tidak bisa dipublikasi Dan atas persetujuan tanpa persetujuan yayasan. Ini yang menjadi persoalan. Jadi sehingga kalau gua melakukan 2 ini sebagai owner gitu, punya 1 sekolah, punya 1 yayasan, selesai. Bayangkan kalau gua bangun banyak titik. 1 yayasan, di dalam 1 yayasan ini terdiri sekolah SD, SMP, SMA. 1 lagi SD, SMP, SMA. 1 lagi SD, SMP, SMA. Ini cover 3. 1, 2, 3. Lalu gua ke tempat lain, gua bikin lagi itu. Wih, tajir gua. Gimana menurut pendapat Tulus? Dan memang itu sudah terjadi, Bang. Nah, sehingga sulit loh untuk dilakukan pengujian atau melakukan penelusuran uang terhadap skema yang tadi baru saya sampaikan. Itu tidak mudah. Memang betul, Bang. Sekarang begini. Ada case-nya bisa saja kepala BGN sampaikan itu bukan atas nama saya. Iya toh? Itu bukan atas nama saya. Ya, dia menyampaikan itu seakan-akan dia nggak punya supir, nggak punya keluarga gitu ya, hidup sendiri gitu ya. Aku rasa kalau secara profesional kita percayakan saja Bang sama Kejagung. Sama siapa? Kejagung sama ya? Kejagung. Karena ya hari ini yang memang benar-benar progresif ya Kejagung, tapi Bapak Presiden jangan menganaktirikan KPK juga. Ya. Jadi ini diibaratkan anak kandung kejaksaan, ya repot juga. Sementara kejaksaan ini kan berdiri tegak sendiri dengan prinsip sendiri, ya. Tidak bisa intervensi. Gimana menurut pandangan hukum cara menelusuri uang yang tadi disampaikan? Lalu apakah Kejagung akan maksimal? Apakah tidak ada intervensi politik? Atau pertanyaan gua yang berikutnya, yang nanti sekaligus bisa dijawab. Apakah ada jaksa, siapapun itu bentuknya, oknum jaksa yang juga memiliki yayasan? Silakan dijawab. Ya, saya rasa sih kalau untuk tata cara bagaimana untuk menelusuri uang itu, saya rasa pasti dari Kejagung lah ya yang lebih qualified untuk melakukan itu. Namun balik lagi seperti yang saya ucapkan tadi, kalaupun dapat penelusurannya itu, apakah akan diungkap? Kalaupun diungkap, apakah akan dipilah? Apa itu bulat-bulat yang disampaikan? Ya itulah makanya kan you don't know what you don't know kan begitu kan? Ya, ya. Nah, lalu kalau pertanyaannya mungkin nggak sih ada jaksa yang ternyata Oknum jaksa ya, yang punya dapur kan begitu? Ya. Saya rasa sih pertanyaan itu tuh tidak perlu ditanyakan ke saya gitu loh. Harusnya ditanyakan ke jaksa itu langsung. Oke. Punya nggak dapur kan seperti itu. Boleh nggak kasih namanya? Gue mau nanya besok. Ya itulah kan gitu. Tapi yang pasti sih saya mengapresiasi bahwasannya hal ini berani diungkap lah. Ya, ya. Hal ini dilakukan penangkapan karena kenapa? Apabila yang luka tadi itu tidak segera dibenahi, maka ini pelan-pelan akan membusuk nih, gitu loh. Maka daripada itu, ya udahlah, good job lah, seperti itu. Ya, orang kan bekerja-kerja punya dapur kan karena profitnya jelas, Bang. Ya. Makanya saya bilang bisnis, ujung-ujungnya bisnis tapi dibungkus pengabdian. Ya. Kalau untuk Tulus sendiri bersama dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dalam hal ini tentunya mahasiswa menjadi garda yang berada paling depan begitu ya. Bahkan gue bilang mahasiswa itu adalah the guardian of moral value begitu ya. Kira-kira dalam keadaan seperti ini ada nggak harapan atau yang ingin disampaikan kepada pemerintah dan apa yang akan dilakukan oleh GMNI untuk mengawasi MBG, dapur-dapur MBG di seluruh Indonesia? Jadi begini, Pak. Dengan kejadian penangkapan ini ya, ini jadi pukulan keras lah kepada Bapak Prabowo yang dimana kerja keras beliau
untuk menjadikan makan bergizi gratis ini jadi legacy ya di dia, ternyata dicoret oleh beberapa orang karena kasus korupsi yang bisa dianggap sangat fantastis. Belum lagi penelusuran ke depan. Jadi kalau kita GMNI bukan menolak yang namanya MBG, bukan menolak, tetapi akan terus mengawal dan juga mengkritiki dan juga mengkritisi hal-hal yang objektif ya, bukan subjektif. Mau siapapun pejabatnya, kalau memang Pak Prabowo sebenarnya sudah memiliki kriteria sendiri, apalagi di posisi-posisi kebijakan, monggo. Tapi harapannya tata kelola terkait dengan MBG hari ini harus memang, kalau di mesin motor itu memang harus bongkar mesin, spare partnya itu jangan lagi dipakai, buang, ganti aja, restorasi lah secara penuh ya, secara penuh. Karena ketika memang pimpinan yang sudah terkena itu pasti di bawah pasti sudah mengakar, karena kerja hari ini yang dilakukan oleh kepala BGN, wakil kepala BGN ini sudah tersistem di bawah. Apalagi saya melihat sangat-sangat politis pergantian kepala BGN, sangat-sangat politis. Dan ini saya rasa sudah musuh dalam selimut atau perang politik, dan saya berharap kepada pemerintah hari ini, kasus MBG ini jangan pernah diselesaikan secara politik, tapi diselesaikan secara hukum. Karena hanya dua pilihannya, Pak. Ya kalau memang Pak Prabowo mengedepankan stabilitas, dia akan mengesampingkan hukum, kebenaran. Tetapi kalau memang Pak Prabowo mengedepankan kebenaran, stabilitas pasti dikesampingkan oleh Pak Prabowo. Mungkin itu aja, Pak. Oke, kalau dari GMNI sendiri ada rencana nggak mau membuat bidang khusus untuk memantau dapur-dapur MBG? Kalau bidang khusus sejauh ini belum, Pak. Kita masih tetap situasional juga, ya, melihat konstelasi ke depan, dan kita juga akan konsentrasi juga mengawal isu ini. Khususnya saya akan konsentrasi mengawal proses hukumnya semua sampai di mana, agar memang semua coreng itu terbuka dan memang itu menjadi bahan evaluasi yang sangat baik untuk BGN sendiri. Mungkin itu, Pak. Oke, kalau dari Chris sebagai seorang advokat muda, ya kan, bendahara umum Komite Nasional Advokat Indonesia juga, begitu ya. Apa sih harapannya terhadap program MBG ini, dan ada nggak yang mau disampaikan ke pemerintah? Apakah MBG harus ditutup atau bagaimana? Ya, saya sih hanya ingin berpesan begini. Kita ketahui bersama lah, walaupun memang banyak kontroversinya, namun saya masih punya keyakinan MBG ini merupakan program yang baiklah, program yang mulia. Namun memang tata pengelolaannya sekarang ini harus kita akui memang berantakan. Ya, saya sepakat dengan apa kata Bang Tulus, memang harus adanya bongkar mesin ya katanya, untuk mungkin mengganti orang-orang yang lebih kompeten, yang linear kan gitu. Dan mungkin hanya pesan aja untuk pemerintah, alangkah baiknya memang pimpinan-pimpinan di BGN ini ditempatkan orang-orang yang memang linear sesuai bidangnya. Personil-personil yang ditempatkan di BGN ini memang harus, yang satu memang qualified, yang kedua memang yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, sehingga program ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, kan seperti itu. Lalu ya pesan lagi untuk pemerintah, janganlah kita menjadi orang yang anti kritik gitu, karena kritik itu adalah suatu hal yang bisa membangun kita, kan seperti itu. Harus dipuji ya? Iya, jangan cuma harus dipuji. Saya kira terlalu mahal lah seorang pemerintah itu untuk menjadi seorang NPD, kayaknya nggak inilah ya, nggak masuk di akal saya kan gitu kan. Maka daripada itu, untuk membangun negara ya kita harus siap dikritik, dan harus ingat
pejabat-pejabat yang lagi duduk sekarang, baik itu di BGN ataupun dimanapun itu kan amanat dari rakyat. Rakyat mempercayakan nasib kepada kalian, ya alangkah baiknya ketika rakyat tidak setuju atau tidak sepakat dengan kebijakan-kebijakan kalian, ya alangkah baiknya terima kritik itu ya berbenah lah kan seperti itu. Oke, terakhir dari gua, yang mana gua akan menyampaikan sesuatu hal mencerminkan tentang MBG, di mana program MBG tersebut menginginkan anak-anak mendapatkan gizi, sementara guru-guru tetap minim digaji dan anggaran tetap digergaji, sementara pemerintah haus dipuji. Terima kasih. Unlock.